Halo teman-teman semua, selamat datang di ruang Zoom ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaannya sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan materi saya dan teman-teman sekalian dapat berpartisipasi pada ruang Zoom ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Apriela, NIM 2019-51074, jurusan Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya dari mata kuliah Etika Profesi dengan judul Etika dan Keamanan dalam Menggunakan Teknologi Informasi. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu etika, apa itu keamanan, dan apa itu teknologi informasi. Etika merupakan adat, istiadat, atau kebiasaan yang baik atau buruk. Nah, jadi etika itu sendiri tumbuh dari masyarakat berdasarkan kebiasaan. Kemudian, keamanan merupakan tindakan pencegahan dari gangguan. Contohnya seperti keamanan komputer dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, teknologi informasi merupakan teknologi apapun yang membantu manusia dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, teknologi informasi itu seperti komputer, TV, handphone, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam pembahasan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Ada sebuah pertanyaan bahwa seberapa pentingkah peran etika dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini sebagaimana yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Selain membawa dampak positif bagi kehidupan, teknologi informasi juga membawa dampak negatif. Sebagai contoh, maraknya pornografi di dunia maya dan pengakses situs-situs porno ini oleh anak-anak yang belum cukup umur, sehingga membuat degradasi moral. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh pentingnya etika dalam teknologi informasi. Kemudian bagaimana etika dalam penggunaan teknologi informasi? Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Misalnya, menggunakan komputer untuk membobol sebuah bank, menggunakan komputer untuk membuat virus, dan menggunakan komputer untuk merusak sebuah sistem keamanan seseorang. Yang kedua, jangan melanggar hak atau mengganggu karya orang lain. Misalnya melakukan pembajakan terhadap karya orang lain dan menginstal sebuah program yang tidak legal. Yang ketiga, jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Misalnya, menduplikatkan sebuah software lalu memperbanyaknya dan kemudian dikomersialkan. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Misalnya membobol sistem keamanan sebuah bank dan mencuri dana dengan cara membobol identitas pribadi dari sang targetnya. Yang kelima, selalu mempertimbangkan dan menaruh respek terhadap orang lain. Misalnya kita harus mempertimbangkan setiap sisi buruk dari teknologi informasi tersebut. Jangan sampai teknologi informasi tersebut dapat merugikan orang lain. Selanjutnya, apa saja pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi?
Yang pertama, cracking. Cracking di sini merupakan perusakan yang dilakukan dan membuat kerugian bagi orang lain. Yang kedua, denial of service attack atau DOS. DOS merupakan serangan dunia maya yang mana pelakunya berupaya membuat sumber daya jaringan tidak tersedia lagi bagi sang pengguna. Yang ketiga, phishing. Phishing merupakan kejahatan dunia maya yang menargetkan data sensitif sang target melalui sambungan telepon, email, dan pesan singkat. Yang keempat, pirasi. Pirasi merupakan sebuah kejahatan dalam bentuk pembajakan perangkat lunak. Yang kelima, hoax. Hoax di sini merupakan berita bohong atau berita yang tidak benar yang dibuat seolah-olah benar adanya. Ada 4 isu pokok yang berhubungan dengan etika di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan komputer yaitu kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal, seperti denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran virus, spam, dan carding, atau pencurian data kartu. Yang kedua, e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Dan melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Tetapi perdagangan melalui internet itu sendiri dapat menghasilkan permasalahan seperti perlindungan konsumen, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelanggaran hak atas intelektual. Pelanggaran hak di sini misalnya pembajakan program komputer dan pengunduhan secara ilegal. Yang keempat, tanggung jawab profesi. Dalam perkembangan teknologi komputer membuka banyak lapangan pekerjaan seperti programmer, teknis mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah mereka ini pasti memiliki interaksi yang tinggi dengan komputer sehingga diperlukannya pemahaman mendalam tentang etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Keamanan teknologi informasi dalam hal ini komputer merupakan aktivitas perlindungan sistem komputer dari serangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi semua perangkat di dalam komputer harus dilindungi agar terhindar dari serangan-serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya hacker. Di sini bisa kita lihat ancaman-ancaman keamanan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, virus. Virus di sini mampu merusak file yang ada di dalam komputer. Yang kedua, worm. Worm mampu masuk ke ruang hard drive dan memperlambat sistem. Yang ketiga, Trojan. Trojan di sini mampu memberikan pintu masuk kepada pengguna jahat agar mampu memasuki sistem dan mencuri data tanpa sepengetahuan. Yang keempat, bot. Bot di sini mampu mencuri password, meluncurkan denial of service, dan melakukan serangan lainnya. Kemudian bagaimana cara agar sistem teknologi informasi komputer tetap terjaga? Yang pertama, gunakan password. Yang kedua, desain sistem yang aman. Yang ketiga, memberikan basic training IT. Yang keempat, jangan berikan informasi pribadi. Yang kelima,
gunakan antivirus. Yang keenam, gunakan software resmi. Yang ketujuh, gunakan cloud computing. Nah, jadi kesimpulannya di sini di tengah-tengah berkembangnya teknologi informasi di masyarakat, secara pesat muncul berbagai permasalahan sehingga dibutuhkannya etika dan keamanan dalam teknologi informasi. Demikianlah hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.